Halo semua, perkenalkan nama saya Ralf Batakawa. NPM saya 12155201230089. Saya dari kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas materi tentang penggunaan turunan. Yang pertama itu turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi yang merupakan inverse dari fungsi asli. Rumus utamanya adalah f inverse aksen y sama dengan 1 per f aksen x dengan syarat fungsi f diferensiabel dan menonton. Ya, contoh penerapannya itu jika fx sama dengan e pangkat x, maka f inverse x sama dengan ln x, turunan dari fungsi inverse. Ln x adalah ln x aksen sama dengan 1 per x sesuai dengan rumus turunan inverse. Ya, yang selanjutnya itu turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit adalah fungsi yang dinyatakan dalam bentuk persamaan fx, y sama dengan 0, di mana y tidak diungkapkan secara eksplisit sebagai fungsi dari x. Untuk menentukan turunannya, kami menggunakan metode turunan implisit. Contohnya itu untuk persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Turunan implisit memberikan dy per dx sama dengan minus x per y. Ini berguna dalam menemukan kemiringan garis singgung pada lingkaran di titik tertentu. Ya, selanjutnya itu turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah proses mengambil turunan dari turunan fungsi secara berulang kali. Turunan Kn dari suatu fungsi disebut turunan tingkat Kn dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sketsa kurva, analisis gerak, dan lain-lain. Poin-poinnya itu turunan pertama ditulis sebagai f aksen x atau df per dx. Yang kedua itu turunan kedua ditulis sebagai f double aksen x atau d kuadrat f per dx kuadrat. Yang ketiga turunan ditulis sebagai f triple aksen x atau d pangkat 3 f per dx pangkat 3. Ya, yang selanjutnya itu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah sebuah fungsi baru yang dihasilkan dari penurunan pangkat fungsi aljabar sebelumnya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Ya, yang selanjutnya itu turunan fungsi aljabar. Pertama, turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi berpangkat n. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan na x pangkat n minus 1. Yang keempat itu turunan fungsi jumlah dan selisih. Jika fx sama dengan ux plus minus vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Yang kelima, turunan fungsi hasil kali. Jika fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx ditambah ux kali f aksen x. Ya, yang terakhir itu turunan fungsi hasil bagi. Jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen sama dengan u aksen x kali vx dikurangin ux kali v aksen x per vx kuadrat. Dan selanjutnya itu turunan fungsi transenden. Turunan fungsi transenden adalah turunan dari fungsi yang tidak dapat diwakili sebagai polinomial dengan koefisien real. Fungsi transenden paling umum adalah fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik.
Dan yang terakhir itu turunan fungsi parameter. Turunan fungsi parameter adalah proses mencari turunan dari sebuah fungsi yang didefinisikan oleh persamaan parametrik. Fungsi parametrik adalah fungsi yang didefinisikan dalam bentuk dua atau lebih variabel independen, biasanya xt dan yt. Untuk menemukan turunan fungsi parameter, Anda perlu menggunakan aturan rantai. Ya, langkah-langkah menghitung turunan fungsi parameter. Yang pertama itu, tentukan turunan y terhadap t dalam kurung dy per dt dan x terhadap t dalam kurung dx per dt. Ini berarti Anda akan mencari turunan dari fungsi yt dan xt masing-masing terhadap variabel parameter t. Yang kedua itu, hitung turunan y terhadap x dalam kurung dy per dx menggunakan rumus dy per dx sama dengan dalam kurung dy per dt dibagi dx per dt. Ini adalah formula dasar untuk menghitung turunan fungsi parameter